kita akan segera mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Kebun Baru 09, Ibu Fatmawati Lamni, juga Bapak Ibu Guru SDN Kebun Baru 09 yang saya tidak sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan guru ini dalam rangka diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif khususnya di sekolah kita SDN Kebun Baru 09 ini. Selanjutnya, salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan untuk Nabi besar kita Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di akhir nanti kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sengaja saya mengundang Bapak Ibu semuanya untuk hadir di ruang ini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan pengalaman, terutama saya selaku TGP di sini angkatan 10 yang ingin bersama-sama kita belajar bagaimana budaya positif atau penerapan budaya positif di sekolah kita khususnya ya Bapak Ibu. Nah, kita langsung mulai saja Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Ya, dikutip dari kata-kata dan Nazila Shihab, beliau berpendapat bahwa tidak ada guru yang bisa belajar sendirian dan tidak ada guru yang bisa merdeka belajar sendirian. Betul ya Bapak Ibu, seperti itu. Setiap guru juga perlu bantuan dari guru lain. Perlu yang namanya berkolaborasi, berkoordinasi. Tidak ada guru yang mengajar di suatu sekolah sendirian dari pertama dia mengajar sampai akhirnya nanti mungkin besok tidak ada yang sendirian. Ya, di dalam ruangan sendirian, bikin soal sendirian, itu tidak ada. Semua guru akan berkolaborasi bersama-sama khususnya untuk memajukan sekolah kita, seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, apa sih pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita atau di sekolah Anda? Yang pasti suasana positif di sini sangatlah penting untuk lingkungan sekolah kita. Suasana positif di lingkungan sekolah akan berdampak positif pula bagi kita sebagai pendidik ya. Jadi ketika pendidik itu juga lingkungannya positif, otomatis ketika kita memberikan sebuah pembelajaran kepada murid-murid kita akan terbawa ke dalam suasana yang positif. Hal ini dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan rekan-rekan atau orang-orang di sekitar kita. Ya, dengan guru-guru lain dari kelas 1 dengan kelas 2, kelas 3 itu akan semakin erat, semakin berkolaborasi. Apalagi ketika kita ingin melaksanakan nanti mungkin di semester depan P5 ya Bapak Ibu. Ketika P5 itu akan dilaksanakan tentu harus ada yang namanya kolaborasi dan koordinasi, sehingga kegiatan tersebut akan berjalan dengan maksimal dan efeknya pasti akan memberikan dampak positif. Ya, bukan hanya untuk kita, buat anak-anak, buat orang tua atau yang lainnya. Merasa lebih bahagia pasti ya, namanya lingkungan positif kita pasti bahagia, happy. Rasanya paling senang sekali kalau ingin berangkat ke sekolah. Senang menunggu hari besok. Kapan sih hari besok akan ada kita cepat ngajar lagi, ini enak kayaknya situasinya. Pasti seperti itu ya, menjadi lebih bersemangat, termotivasi dan mendapatkan ketenangan hidup. Yang paling penting, hidup terasa lebih tenang. Kalau hidup tenang, rasanya ngajar pun tenang. Makanya perlu sekali namanya suasana positif ya.
Dan yang paling penting, ini akan mempengaruhi tumbuh kembang dari murid tersebut, terutama mentalnya. Mental murid akan mulai terbentuk ketika suasana positif itu tumbuh atau muncul di sekolah tersebut, ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Ketika kita ingin melaksanakan atau membuat suasana positif, pastinya ada hal-hal yang harus kita laksanakan. Ya, apa saja yang akan kita laksanakan? Yang pertama, memelihara mindset positif. Sebelum kita melaksanakan sesuatu, kita harus berpikir di dalam otak kita bahwa setiap tindakan yang kita lakukan insya Allah akan berdampak positif. Jadi tidak minder, harus positif thinking terus. Insya Allah kalau kita mengajarkan ini pasti hasilnya baik. Harus seperti itu dulu. Jangan minder terlebih dahulu. Nanti kita ngajarin ini paling juga tidak masuk, tidak bisa seperti itu. Harus benar-benar merasa apa yang kita sampaikan yang nantinya kedepannya bisa bermanfaat untuk murid-murid kita. Menguatkan perilaku baik yang dilakukan siswa. Setiap siswa mempunyai perilaku. Ketika kita mengetahui perilaku yang baik, nah itulah kesempatan buat kita untuk ditonjolkan terus perilaku itu. Dibiasakan terus sehingga mungkin kedepannya bisa menjadi contoh sebaya buat teman-temannya. Perilaku yang baik kadang anak-anak lebih paham ketika dari temannya langsung. Oh, ternyata berbuat seperti ini menyenangkan ya. Berarti kita selaku gurunya harus mengetahui bagaimana perilaku yang terbaik untuk anak-anak kita. Membuat lingkungan sekolah dan kelas menjadi harmonis dan nyaman. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya adalah membiasakan hal baik. Ya, membiasakan hal baik. Jadi setiap hal yang baik kita harus membiasakan. Ya, salah satunya adalah pembiasaan pagi yang kita laksanakan setiap pagi. Mulai dari berdoa bersama, terus juga mulai dari menyanyikan lagu wajib nasional dan juga lagu-lagu daerah. Pembiasaan seperti itulah yang harus kita ciptakan terus-menerus. Ya, seperti itu ya, berdoa yang dipimpin dengan anak-anaknya. Itu. Lanjutnya Bapak Ibu. Nah, konsep utama modul budaya positif. Ya, apa aja sih yang dipelajari di modul budaya positif ini? Ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Nah ini favorit, disiplin positif. Apalagi yang di PNN ya, disiplin positif. Dan kita juga sendiri itu belajar Bapak Ibu yang namanya disiplin positif. Kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, itu Bapak Ibu. Next, pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru di sini berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itulah tujuan kita sebagai Merdeka Belajar. Ya, tujuan kita menciptakan anak yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Pembelajaran kita harus berpusat kepada peserta didik Bapak Ibu. Tidak lagi yang namanya pembelajaran berpusat kepada guru. Pembelajaran senantiasa berpusat kepada peserta didik. Ya, pembelajaran seyogyanya harus mengikuti apa sih kebutuhannya peserta didik tersebut. Karena perlu Bapak Ibu ketahui, setiap peserta didik diciptakan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Ya, ada keahliannya sendiri-sendiri, ada juga keunggulannya sendiri-sendiri. Nah, itulah tugas kita sebagai guru untuk menuntun murid-murid kita menjadi seseorang yang nantinya sukses. Seperti itu ya Bapak Ibu. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid. Begitu, tadi saya sudah jelaskan bahwa pembelajaran kita harus nantinya berpusat kepada murid.
yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi memang pembelajaran itu ya harus sesuai kebutuhan murid, tidak bisa dipaksakan. Murid ya yang kita paksakan dengan materi-materi yang banyak, dengan ini ya tidak bisa kalau memang pada dasarnya tidak bisa mengikuti. Makanya ketika itu kita harus menyesuaikan kebutuhan murid tersebut. Ya setiap anak kasusnya beda, tidak bisa satu kelas semuanya samain aja, tidak bisa. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Sebenarnya harus seperti itu. Ya, jadi karena setiap anak itu punya ciri khas masing-masing, Bapak Ibu. Ya harus seperti itu. Jadi kita harus mulai memahami kebutuhan dari setiap anak. Saya percaya Bapak Ibu dengan 32 siswa berbeda-beda pasti ada 1, 2, 3 siswa yang dididik dengan cara berbeda. Karena Bapak Ibu sudah memahami anak tersebut. Seperti itu. Oh, si ini ternyata harus saya lebih gembleng masalah membaca, pasti ada terus. Bahkan saya percaya ketika pulang sekolah pun ada Bapak Ibu yang masih mengajari membaca perkalian. Nah itulah bagian daripada Bapak Ibu belajar berpihak kepada murid. Betul sekali memang Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah ini disiplin positif. Disiplin positif ini cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Intinya anak itu melakukan itu dengan kesadaran sendiri, Bapak Ibu. Tidak bisa dipaksain. Kamu harus belajar dengan dia. Kalau tidak, nanti babumu misalkan. Tidak bisa seperti itu. Tetapi ketika disiplin positif mulai tumbuh, tanpa kita ngomong apapun dia udah mengajukan diri. Pak kita belajar ini, Pak ini menyenangkan. Pak bagaimana caranya belajar seperti ini? Ya, otomatis dengan kesadaran sendiri pembelajaran pun akan mulai nyaman. Mengajar anak tentang konsekuensi dari perilaku mereka. Sudah pasti, ya setiap perilaku pasti ada konsekuensi. Jadi disiplin positif ini akan menyadarkan mereka. Apa itu? Ketika mereka melakukan sesuatu, mereka akan menyadari apa yang mereka lakukan itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu bisa positif, bisa negatif. Kalau mereka melakukan hal yang positif, konsekuensinya pasti positif. Contohnya adalah ketika mereka belajar berperilaku dengan baik, pasti konsekuensinya nilai mereka pun akan bagus. Dan kebalikannya, ketika sikap mereka tidak baik, maka akan ada konsekuensinya tidak baik juga. Seperti itu. Mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab dan saling menghormati. Ini yang paling penting, Bapak Ibu. Ada merasa bertanggung jawab dan saling menghormati ini yang bisa menjadi ada yang sering diabaikan oleh mereka. Ya dengan temannya, dengan bahkan ada dengan gurunya atau apa. Nah, di sini disiplin positif. Terutama kita sebagai guru harus mulai menuntun dan memupuk anak-anak kita untuk memahami makna dari kata disiplin positif yang kedepannya justru akan membuat sekolah kita menjadi lebih nyaman, lebih tentram ketika mengadakan atau melaksanakan sebuah pembelajaran seperti itu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya 3 motivasi perilaku manusia. Ini yang pernah saya tanyakan juga di beberapa guru, terutama guru tinggi dan rendah. Jadi ada 3 perilaku manusia. Menurut Tirani dosen dalam bukunya di sini menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Saya dapat bertanya beberapa ke guru kelas 5 tentang perilaku anak di kelas. Seperti apa sih anak-anak bapak ibu di kelas kira-kira penilaiannya itu masuk ke perilaku yang mana? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Ini adalah tingkat terendah dalam motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan?
Nah, contohnya mungkin siswa yang tidak mengerjakan PR atau belajar asal-asalan. Kira-kira apa ya? Nanti ngomelin gak ya sama mama ya? Nah, Perilaku ketidaknyamanan hukuman ini, nah itu saya sempat tanyakan juga beberapa. Ya, mungkin bapak ibu juga sudah menyadari si ini kira-kira anak A maksudnya ke perilaku yang mana sih? Apakah dia belajar di kelas gara-gara takut dihukum oleh gurunya atau takut ngomelin mamanya? Nah, kalau itu terjadi ya berarti motivasi dia masih kategori motivasi terendah. Ya, mereka belajar berarti gara-gara hanya takut dihukum oleh mamanya atau diomelin. Pasti mulai terpikirkan, si ini sekolah, apalagi sempat bilang, iya pak, saya sekolah, soalnya kalau nggak sekolah diomelin sama mas saya. Nah, sudah mulai tuh. Karena menghindari ketidaknyamanan. Jadi sekolah cuma gara-gara takut aja, bukan gara-gara kesadaran. Nah, inilah motivasi yang terendah nih, ya. Jadi motivasinya karena takut dihukum. Ini lebih bersifat eksternal, dari luar. Takut HP-nya disita, takut wifi-nya diputus, takut gak bisa main TikTok seperti itu. Ada pasti. Karena setiap manusia pasti seperti itu. Yang kedua nih, menikah lagi. Oh ternyata tidak semuanya perilakunya yang pertama, yang kedua. Ada beberapa siswa yang perilakunya atau motivasinya karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia ya belajar karena apa? Karena diiming-imingi imbalan. Bisa seperti itu? Bisa. Contohnya, nah nanti kamu belajar yang rajin. Kalau belajar kamu ranking 1 nanti mama belikan sepeda. Ada yang termotivasi kayak itu? Ada pasti. Semakin giat. Tapi belajarnya tujuan utamanya gara-gara apa? Gara-gara mau diberikan apa? Sepeda. Seperti itu. Betul. Ada nggak kira-kira? Ada. Ada. Semua ada kira-kira? Ada lah. Ya, jadi ada seperti itu. Jadi mereka tujuan belajar ke sekolah itu gara-gara apa? Gara-gara ada imbalan atau ingin mendapatkan hadiah. Ya, ayo ulangan, kalau dapat 100 nanti dikasih coklat. Wah, langsung 100 semua tuh. Ya, baik tidak? Baik sebenarnya, tapi hal seperti itu tidak bertahan lama. Karena apa? Ketika nanti tidak ada imbalan lagi, motivasi mereka akan turun lagi. Karena nggak ada hadiahnya. Itu, waktu itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini motivasi yang terbaik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan ini. Ya, jadi mereka belajar timbul dari hati sendiri. Saya belajar karena saya ingin jadi orang yang sukses. Dia bertanya duluan, Pras atau Bu Dini, ini caranya gimana ya? Bagaimana cara mengerjakan soal ini ya? Biasanya orang yang berpikiran termotivasi ketiga, dia lebih bahasanya adalah menjemput bola gitu, atau tidak mau bertanya. Ya, ketika dia tidak paham, dia langsung bertanya. Aku mau bertanya, aku mau ini, anak tidak paham. Ya, karena apa? Karena dia menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi apa? Mereka belajar dengan sungguh-sungguh karena dia percaya orang yang belajar dengan sungguh-sungguh kedepannya akan menjadi orang yang sukses. Satu dari sekian siswa, bahkan ada beberapa mungkin ada yang seperti itu. Apalagi dengan persaingan tuh. Peringkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, aku harus lebih ini. Ya, jadi ini adalah ikatan motivasi tertinggi Bapak Ibu. Jadi kita berharap semoga anak-anak kita kedepannya masuk ke dalam motivasi ini. Ya, tanpa kita belajar dengan maksimal pun mereka sudah memaksimalkan diri sendiri. Jadi kita benar-benar hanya menuntun. Ya, tidak menyuapin lagi. Kalau zaman dulu kan disuapin terus, ini terus. Kamu harus lulus sesuai KKM, kamu harus ini, kamu harus. Pada
kepada murid dan sesuai dengan karakter atau yang sifat dari peserta didiknya. Itu ya Bapak Ibu. Ini merupakan 3 motivasi dari manusia. Nah, oke Bapak Ibu. Ini udah mulai siang, ini udah mulai lelah. Kita ice breaking dulu ya. Apa? Es breaking nanti. Oke, Bapak Ibu, sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya masih banyak. Tapi ini udah setengah jam, kita es breaking terlebih dahulu. Ya, es breakingnya Bapak Ibu nanti bisa melihat ke depan. Nanti sambil itu kita memperagakan, ya, dipandu oleh teman saya, Bu Rizka, silakan Bu Rizka, maju ke depan, membantu untuk es breaking. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Ya oke, Bapak Ibu agar semangat, mungkin tidak mengantuk di siang hari. Kayak tahu kita es breaking dulu, yuk kita berdiri dulu sebentar ya. Hanya sekitar 1 atau 2 menit kita es breaking dulu. Bapak, saya mau ngasih Bu Rizka nih, ini. Bapak saya sini bentar. Ayo. Bulia. Aduh. Oh ya Usman. Oh. Ya, kita mulai ya untuk ice breaking kita hari ini. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya akan dipimpin oleh Bu Rizka dan saya ikut juga. Ustaz kayak joget kan? Oke, sekali lagi, biar semangat lagi, Rizka. Masih lanjut sekali lagi ya. Kalau sedikit yang Bulia semangat banget deh. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa. Oke. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi memang ice breaking ini semakin hari semakin kesini semakin bervariasi. Ya, bagi platform banyak Instagram, TikTok ya, itu bisa membuat motivasi kita makin meningkat. Yang tadinya ketika ada joget masa langsung tuh, semangat lagi. Nah, lagi ada Marcel, bentar lagi ya. Oke, lanjut Bapak Ibu, biar lebih cepat lebih baik. Ya, nih, selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Bapak Ibu udah pernah bikin kayak gini? Ya. Udah buat seperti ini? Ya. Keyakinan kelas? Ya. Keyakinan kelas terutama buat PMM ya, ICB. Nah itu sama sesuai dengan materi ya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ya. Pernyataan sebuah pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid.
untuk pedoman bersikap dan perilaku di dalam kelas. Bapak Ibu, ada yang tahu tidak nih? Keyakinan kelas bedanya dengan peraturan kelas. Ayo, pernah mendengar kan peraturan kelas? Peraturan kelas, keyakinan kelas. Peraturan dibuat oleh guru, keyakinan kelas dibuat bersama. Oke, bagus. Tidak keyakinan kelas dan peraturan kelas. Betul, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar peraturan kelas, peraturan kelas itu memang hanya biasanya dibuat oleh satu orang dan guru aja, ya guru saja. Biasanya murid yang masuk ke dalam kelas itu sudah ada peraturan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mereka yang harus menaati, iya, tapi sifatnya itu lebih kepada individu dari guru tersebut, tidak memikirkan anak-anaknya, ya. Mungkin ada yang bilang memaksa, padahal anak itu tidak tahu, tiba-tiba datang, kok peraturannya udah kayak gini, peraturannya udah kayak gini, ya. Jadi peraturan itu lebih kepada satu orang yang membuat, ya. Pasti tidak adil Pak kalau satu orang. Sedangkan kalau keyakinan kelas justru dibuat bersama-sama oleh Bapak Ibu beserta para murid. Tujuannya adalah menjadi pedoman dalam bersikap dan perilaku di dalam kelas. Perlu Bapak Ibu ketahui, ya, apa yang Bapak Ibu buat keyakinan kelas itu berawal dari hal negatif yang anak lakukan. Betul? Contoh, tidak boleh mencoret-coret meja, tidak boleh berkelana kasar. Pasti awalnya dari situ kan? Nah, tapi ketika dituangkan pasti berbeda bahasa. Contoh, misalkan Budana udah buat keyakinan kelas ya? Ya, Sudah. Satu sebutin apa? berbicara sopan dan baik. Berbicara sopan dan baik, ya. Bahasanya kan pertamanya pasti kayak gini, tidak boleh berbicara kasar, ya, atau tidak boleh ngomong kasar. Tetapi nih Bapak Ibu, yang ditulis di keyakinan kelas itu biasanya bahasanya adalah bahasa yang bersifat positif, ya, bukan yang tidak lagi, tidak boleh ini, tidak boleh, tidak bisa. Harus benar-benar bahasa yang bersifat positif. Itulah yang nanti dituliskan di keyakinan kelas, ya. Ada lagi, misalkan contohnya Bu Dini masih ingat nggak? Satu keyakinan kelas saja. Menjaga kebersihan kelas. Awalnya mungkin ada yang tulis tidak boleh membuang sampah di kolong meja, tidak boleh mencoret-coret meja. Betul Bapak Ibu? Ya. Dari kata tidak boleh itu muncullah yang namanya menjaga kebersihan kelas. Itulah yang namanya kata-kata untuk keyakinan kelas. Jadi kata-kata positif itu yang akan ditulis di keyakinan kelas tersebut, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan kelas itu ditulis atau menggunakan kata-kata kebajikan, ya, seperti itu. Jadi kebersihan, toleransi, seperti itu. Terus kebahagiaan, keamanan, perilaku sopan santun. Jadi nilai-nilai kebajikan itu yang kemudian ditulislah di keyakinan kelas yang berawal dari tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan. Seperti itu akhirnya timbul. Tujuannya yang pertama, meningkatkan motivasi belajar murid. Ya, jadi motivasi belajar murid meningkat. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama gotong royong. Jadi mereka bekerja sama. Misalkan kebersihan, berarti nanti mereka bekerja sama ketika piket, seperti itu. Meningkatkan disiplin murid. Contohnya misalkan datang tepat
waktu, itu meningkatkan disiplin murid. Ini tentang keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas saya percaya Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu sudah pada membuat, bahkan di PNM pun sudah pada selesai itu materi disiplin positif. Nah, selanjutnya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata nih, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini tiga kata ini yang pasti akan tertiang-tiang terus, tetapi di dalam kehidupan kita ya. Yang pertama adalah hukuman. Hukumannya itu sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Konsekuensi. Konsekuensi adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bisa bersifat positif ataupun negatif. Ya, seperti itu tadi seperti saya jelaskan di awal, kalau perbuatannya positif, konsekuensinya akan positif. Tapi ketika perbuatan yang dilakukan negatif, pasti akan ada konsekuensi yang bersifat negatif. Dan yang terakhir adalah restitusi. Di mana restitusi ini adalah proses menciptakan atau menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi ini adalah proses ketika murid melakukan kesalahan, kita beri kesempatan kepada murid itu supaya bertanggung jawab bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah itu dengan cara tentunya bimbingan atau arahan dari kita. Seperti itu ya Bapak Ibu, nanti kita bahas restitusi biasanya paling seru nih ya, karena berkaitan dengan sikap atau bagaimana kita menyelesaikan ketika ada murid yang bermasalah. Ini yang restitusi ini yang jadi tolak ukurnya nanti. Nih, selanjutnya Bapak Ibu pernah mendengar ini enggak? 5 posisi kontrol restitusi. Penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, di dalam dunia pendidikan atau di sekolah ini kita senantiasa menerapkan ini. Masalahnya kita nanti berakhir apa nih? Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, ya, guru rasa teman, memantau, dan memantau terus. Kamu jangan melakukan ini ya, nanti kamu dapat hukuman ini. Main apa kan itu? Kita mulai ya, Bapak Ibu ya. Nih, hukum. Seorang hukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal atau mental. Kamu nggak boleh kayak gini. Kamu telah melanggar. Misalkan ada anak yang tidak pakai kaos kaki atau tidak pakai sepatu hitam, ya tiba-tiba di sini dihukum langsung. Kamu kenapa tidak pakai sepatu hitam? Karena saya masih basah. Tidak bisa, karena kamu tidak menggunakan sepatu hitam, kamu harus dihukum sesuai peraturan. Silakan kamu lari keliling lapangan. Nah itu tuh Bapak Ibu. Ya, posisi sebagai penghukum. Patuhi aturan. Awas. Nah, pernah merasakan kayak ini? Bapak Ibu pernah? Pernah, masih semua pernah kan? Nah, ketika menjadi murid pernah, ya, apalagi ketika yang masih pernah, akibatnya kalau Bapak Ibu tahu, percaya nggak? Ketika anak yang bilang kita mesti kita dalam hukum, itu anak akan merasa sakit hati, mendendam, ya, mereka diam, anak takut, tapi di dalam hati mereka dia sakit hati, apalagi dihukum di depan teman-teman. Hati Bapak Ibu ya. Jadi konsekuensinya ketika posisi kontrol kita sebagai guru itu penghukum, di dalam hati mereka itu ada sakit hati atau marah. Kenapa sih saya harus dihukum di depan teman-teman saya? Kenapa sih harus seperti ini? Ada, tapi dia tidak diungkapkan. Jadi hanya dipendam saja sakit hati seperti itu. Benar ngerasain. Sama halnya ketika kita juga kalau dihukum pasti seperti itu. Brutu apa, ya itulah manusiawi seperti itu. Nah, posisi kontrol yang pertama hukum. Selanjutnya, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut.
Oke, kenapa kamu tidak mengerjakan PR, nah? Tapi kamu tahu kan kalau kamu tidak mengerjakan PR, berarti konsekuensinya kamu harus mengerjakan PR 2 kali lipat ya. Jadi bahasanya lebih halus. Jadi lebih halus tapi menyayat hati ya. Jadi lebih halus dia. Pernah pasti semua orang pernah melewati ini ya. Ibu merasa kecewa sekali dengan kamu ya, udah dikasih kepercayaan tiba-tiba tidak dikerjakan, pasti pernah bilang ibu kecewa padahal ibu sudah percaya pada kalian. Nah ya, padahal kalian berjanji gak akan ribut lagi, tapi kalian masih ribut. Bahasanya kan seperti itu, pelan-pelan tapi masuk seperti itu ya. Nah akibatnya murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Jadi dia merasa buruk Pak, Bu. Ketika guru yang menyindir seperti itu, dalam hati mereka, ya Allah, aku jahat banget ya. Kok aku seperti ini, padahal udah janji sama guru kamu. Nah, seperti itu, ya. Tidak merasa berharga. Ya, karena seperti tadi Pak bilang bahwa gurunya sudah pelan-pelan tapi seperti menyalahkan. Ya, jadi merasa sudah mengecewakan gurunya. Terus telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Aman. Nah ini Bapak Ibu, ini yang sering dilupakan. Ya, hati-hati ketika posisi kita sebagai teman, murid bisa menganggap kita hanya seorang teman, bukan guru. Ya. Ini yang sering dilupakan ya. Ketika kita terlalu akrab dengan murid, kadang ada beberapa murid menganggap gurunya itu adalah seorang teman, bukan guru. Jadi deket banget ya. Akhirnya apa? Murid itu mengandalkan guru tersebut. Ketika ada masalah langsung lapor, kok aku digitu sama dia, kok ternyata seperti ini. Jadi merasa guru itu temannya dia. Hati-hati ya Bapak Ibu. Jadi ketika guru dengan posisi teman ya, satu gurunya nggak enak, ada rasa nggak enak guru itu, pengen ngasih nilai itu nggak enak, ya baik banget. Hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi posisi teman ini yang kadang membuat kalau kita merasa gurunya biasa aja, kita kan sebagai guru harus seperti ini. Tapi ada murid yang memaknai bahwa gurunya itu bukan hanya guru tapi teman dia. Nah kadang bisa membuat kecewa ketika guru itu merasa berpindah ke temannya yang lain. Anak itu kecewa, kok dia lebih kalau memperhatikan si ini ya, padahal kemarin kan dia akrab atau bisa baik sama saya. Nah itu merasa sebagai teman ya. Jadi ketika gurunya memperhatikan yang lain, kecewa berat, marah-marah. Contohnya misalkan Pak sih udah pernah ngobrol lagi nih, ternyata sekarang lebih ngobrolnya masih Rashid misalkan. Jadi ada kecemburuan gitu karena merasa gurunya itu adalah teman dia. Seperti itu Bapak Ibu. Akibatnya nih, murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Jadi cuek dengan guru lain ya, cuek dengan guru lain ya. Jadi yang penting gurunya, dia akrab dengan gurunya dia aja ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi murid akan bergantung pada gurunya nih ya. Dikit-dikit Pak itu, dikit-dikit Bu itu ya, dikit-dikit aku lagi Bu, masa aku digituin Bu sama teman aku, dikit-dikit Bu. Padahal hal-hal itu juga bisa diselesaikan dia sendiri. Tapi karena dia merasa gurunya itu teman dia, dikit-dikit ngadu. Karena apa? Merasa pengen terus diperhatikan. Seperti itu Bapak Ibu ya, untuk contoh yang teman. Pemantau nih. Jadi sambil belajar dilihatin murid-muridnya, dipantau, diomongin lagi. Kamu jangan ini ya, kamu jangan ini, diingatin lagi. Memantau berarti mengawasi ya. Jadi dikit-dikit gurunya ya, jangan ikut, dikit-dikit. Nah, mengontrol seperti itu. Kita pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi
Ya, akibatnya membuat murid merasa tidak tenang dan tidak nyaman. Nggak nyaman muridnya. Iyalah, bagi anak-anak belajar, ini lagi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian akan selalu memikirkan kesalahannya dan konsekuensi yang akan didapatkan Bapak Ibu. Next, nah ini Bapak Ibu yang paling penting nih. Ini adalah kontrol yang paling utama Bapak Ibu sebagai seorang manajer. Ketika Bapak Ibu sudah menguasai kontrol manajer, setiap permasalahan anak pasti bisa diselesaikan dengan solusi terbaik. Kalau manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Wah, ini luar biasa kalau sampai posisi manajer. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi guru. Jadi guru berkolaborasi. Ayo anak-anak, kita bersama-sama mencari solusinya agar kedepannya kamu tidak melakukan kesalahan tersebut. Biasanya manajer ini Bapak Ibu akan dikaitkan dengan keyakinan kelas. Biasa dibalik lagi dengan keyakinan kelas. Kamu masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang kamu buat? Bisa ingat Bu, harus saling menghormati. Nah, disitulah titik balik. Sekarang gimana cara kamu supaya bertanggung jawab? Nah, posisi inilah di mana kita memberikan kesempatan ke murid untuk bertanggung jawab, bukannya malah menyalahkan. Kan biasanya identik menyalahkan. Kamu yang salah, kamu sini tidak bisa. Yang terbaik itu adalah pada anak SD harus benar-benar kita pancing. Bagaimana sih dia bisa bertanggung jawab atas permasalahan yang dia buat? Contoh, Bapak Ibu nih, akibatnya membuat murid tidak tenang. Akibatnya ini kalau manajer biasanya lebih ketenang ya lebih nyaman. Dia tidak merasa bersalah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini posisi kontrol yang ideal. Di antara 5 kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Betul Pak Mas? Betul. Betul Pak Rizky? Betul. Betul Bu Kiki? Betul. Ya, sebagai seorang manajer. Jadi ketika kita menjadi manajer, permasalahan akan bisa diselesaikan bersama-sama ya Bu ya. Ya, jadi kita akan melihat tanggung jawab daripada murid, yang murid lakukan, kesalahan yang dilakukan. Kita akan melihat bagaimana sih tanggung jawab yang mereka akan laksanakan ketika dia melakukan kesalahan itu. Sebagai seorang manajer, guru bisa membantu murid untuk menemukan solusi terbaik, membuat murid lebih bertanggung jawab tanpa takut hukuman. Ya, tanpa takut hukuman itu berarti dia ketika melakukan kesalahan, dia merasa saya harus bertanggung jawab, tidak mikir hukuman, tapi bagaimana terlebih dahulu dia harus bertanggung jawab dengan yang dia lakukan, lebih fokus ke situ supaya permasalahan itu selesai. Ketika dia melakukan kesalahan dengan temannya, dia bertanggung jawab, otomatis temannya juga merasa dihargai. Oh, dia sudah bertanggung jawab, dia sudah terjaga. Secara tidak langsung hukuman tersebut tidak akan terlihat, tidak akan dituntut oleh temannya. Oh iya, dia sudah bekerja keras supaya saya memaafkan. Itulah ya namanya posisi kontrol ideal. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ini ada juga segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu, ini adalah segitiga kunci menyelesaikan sebuah permasalahan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ketika diterapkan secara beruntun akan muncul solusi yang terbaik yang bisa dipertanggungjawabkan oleh anak-anak ketika dia mendapatkan atau membuat masalah. Ya, penerapan ini didukung dengan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ya, jadi posisi kontrol manajer itu nih yang diterapkan. Ketika kita ingin berada di posisi
Yang diterapkan adalah segitiga restitusi. Ya, seperti itu. Yang pertama, menstabilkan identitas, di mana kita sebagai guru akan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita tidak menyalahkan, seperti itu. Jadi ada kata-kata di mana kata-kata tersebut bukan menyebutkan menyalahkan. Contoh seperti ini: seorang anak membuang sampah sembarangan di kolong meja temannya. Seperti itu ya. Dan diketahui temannya, lapor, Pak, ini kolong meja saya itu berantakan banget itu, Pak, banyak sampah yang buang itu, Pak, lihat. Dipanggil Bapak Ibu pasti. Pastinya Bapak Ibu dipanggil sebagai guru. Akhir. Tanya langsung. Kata-katanya biasanya keluarnya seperti ini. Nah, menurut kamu, kalau membuang sampah di kolong meja atau di kolong meja temanmu itu perbuatan baik atau tidak? Pasti dia jawab, tidak, Pak. Nah, jadi kita pancing seperti itu supaya jawaban dia itu lebih menekankan dia merasa bersalah dulu terlebih dahulu. Oh iya, tidak, Pak. Nanti kita pancingnya dengan kata-kata dia udah merasa bersalah nih, takut dihukum, barulah kita mulai di sini nih. Mulai dengan apa? Nah, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Ini udah mulai tenang Bapak Ibu. Ya, kamu Bapak panggil ke sini bukan untuk mencari tahu siapa yang salah ya, nak, tapi mari kita bersama-sama mencari solusi untuk kesalahanmu. Nah, dari situ udah, iya, Pak. Nah, itu kan udah mulai tenang tuh. Tapi kalau kita dari mulai udah, kamu salah ini, nggak bisa kamu kayak gini, atau kamu jangan melakukan kayak ini, anak udah langsung tertekan mentalnya. Tapi ketika kita menerapkan yang namanya menstabilkan identitas anak, dia akan tenang. Oh iya, Pak Salim atau Bu Rizka baru nanya-nanya dulu nih kayaknya tentang yang tadi dilakukan. Jadi dia tenang duluan. Selanjutnya, validasi tindakan dasar. Validasi menanyakan. Baik, Yoga, sekarang coba kamu cerita ke Bapak. Tanya pelan-pelan, kenapa sih kamu membuang sampah di kolong meja temanmu? Jadi kan dia akan cerita. Jadi gini, Pak, saya membuang sampah di kolong meja karena saya malas keluar atau karena saya kesal sama dia. Jadi saya buang sampah aja di kolong meja. Nanti di situ kita kuatkan lagi. Nah, buang sampah di kolong meja teman itu tidak boleh, nanti bisa membuat nyamuk, sarang nyamuk. Dikuatkan lagi Bapak Ibu. Ya. Terakhir baru kita kaitkan ke keyakinannya kelas yang sudah dibuat. Yoga, coba masih ingat tidak Yoga dengan keyakinan kelas yang dibuat? Oh iya, Pak, apa itu? Kita harus menjaga kebersihan dan juga menghormati sesama teman. Oh seperti itu, iya. Nah, terus supaya tidak terulang lagi, apa yang harus Yoga lakukan? Buang sampah pada tempat. Jadi kita pancing, ya, berurutan sebenarnya Bapak Ibu. Ini tuh keyakinan kelas, semua jadi satu. Ketika kita sudah mulai kepancing anak, lama-lama sekarang apa yang harus Yoga lakukan kira-kira agar tindakan itu tidak terulang lagi? Saya akan membuang sampah pada tempatnya, Bu, dan juga tidak membuang sampah di kolong meja lagi. Seperti itu, nanti mulai terbuka. Ya, jadi tidak harus keras pun dia mulai terasa terpanggil hatinya. Oh iya, kita kalau buang sampah di kolong meja teman nanti akan membuat sarang nyamuk. Nyamuk akan banyak ya, nanti bahaya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ketika ada solusinya, berarti solusinya dia tidak boleh buang sampah lagi di kolong meja, harus buang sampah pada tempatnya. Dia menyadari. Ketika dia sudah mulai menyadari, baru kita kuatkan. Kapan kamu mulai melakukan hal ini? Maksudnya melakukan perbuatan baik ini, membuang sampah pada tempat. Mulai hari ini, Pak. Bagus. Jadi mulai hari ini, setelah Bapak ngobrol sama kamu, diskusi, kamu sudah mulai menerapkannya sesuai dengan keyakinan kelas. Iya, Pak. Jangan lupa di akhir nanti mendoakan. Baik, Teja, terima kasih atau Yoga, semoga kelak kedepannya Yoga menjadi anak yang sukses dan cinta kebersihan ya. Seperti itu. Jadi ketika
ketika ada kesalahan, anak itu keluar itu merasa percaya diri ingin memperbaiki kesalahan dia, bukan hanya takut karena berbuat salah. Aduh, Pak Suti, Pak Dukung, suruh ini, suruh itu. Di situ mulai kelihatan tanggung jawab mereka sebagai seorang anak. Bisa dipupuk dari kelas saja? Bisa. Ini bisa dilaksanakan yang pastinya segitiga restitusi ini sudah bisa dilaksanakan dari mulai kelas saja udah bisa perlahan-perlahan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini yang tadi saya bilang. Biasanya kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Kamu tentunya punya alasan kenapa melakukan. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang memantik, yang mereka menjawab alasannya apa sih, kenapa sih? Ya seperti itu ya nih. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, jadi kata-kata dan sebenarnya awalnya dari kata-kata kita aja. Ketika kata-kata kita mulai bijak, perlahan-lahan dia akan mulai ada rasa tanggung jawab keluar. Oh iya, saya harus melakukan ini ternyata ya. Saya harus melakukan ini agar tidak terjadi lagi hal-hal tersebut. Nih, terus keyakinan kelas. Nah ini, kalau di kelas kunci kita adalah ada pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kita buat, Bapak Ibu, itulah yang menjadi kunci kesepakatan atau kunci hal-hal yang akan dilaksanakan bersama oleh murid-murid kita. Jadi ketika Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, pastikan sudah mencakup kondisi-kondisi siswa di kelas Bapak Ibu. Jadi ketika suatu hari ada permasalahan, kaitkan lagi kepada keyakinan kelas yang mereka buat. Kita sudah kesepakatannya seperti ini, kami sudah menyepakati keyakinan kelasnya ini. Jadi sekarang keyakinan kelasnya harus tetap dilaksanakan ya nak, karena kita sudah sepakat di kelas harus seperti ini. Jadi kuncinya segitiga restitusi ini adalah menyelesaikan masalah tetapi tidak membuat murid merasa bersalah. Bersalah itu maksudnya tidak merasa bersalah itu bahwa takut dihukum, mereka merasa dia harus bertanggung jawab. Ya, bukan mencari yang salah, tetapi mencari bagaimana dia harus bertanggung jawab. Pernah kepikiran tidak Bapak Ibu segitiga restitusi ini? Ya, pernah tidak yang berpikir kalau oh ternyata kalau ada masalah kuncinya murid harus bertanggung jawab? Ya Pak. Udah ya Bapak? Ya, tidak harus dengan kita menghukum ya Bapak, seperti itu ya. Menemukan solusi Pak. Betul, solusi yang benar-benar dia bisa memunculkan rasa tanggung jawab dia. Kesadaran diri. Kesadaran diri. Kembali lagi ke tadi kan, 3 motivasi itu yang membuat dia sadar kalau mau belajar, sadar dengan nilai-nilai. Jadi ya itu konsep-konsep tadi Bapak Ibu merupakan benar-benar konsep yang diterapkan terutama untuk melaksanakan yang namanya budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Nah ini satu lagi adalah video contoh kemarin saya ada praktek segitiga restitusi. Selamat siang juga. Tadi kamu bisa? Bisa. Nanya. Kira-kira bisa tahu tidak kenapa Bapak panggil Bija? Tidak tahu. Iya tidak. Jadi seperti ini ya. Tadi pada saat jam istirahat, Bapak mendengar Bija memanggil beberapa teman Bija dengan nama orang tua. Betul tidak? Ya, kalau kamu memanggil nama temanmu dengan nama orang tuanya, kira-kira itu perbuatan baik atau tidak? Tidak. Nah, baik juga. Pasti dia sudah tahu bahwa setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan itu. Tetapi Bapak memanggil dia di sini bukan untuk mencari tahu siapa yang salah. Melainkan Bapak tahu dia, mari bersama-sama kita mencari. Baik, sekarang coba kamu ceritakan pada Bapak, kenapa dia bisa memanggil teman-temannya dengan nama?
contoh ketika ada anak yang bahasanya memanggil teman dengan nama orang tuanya. Itu sering ya waktu itu ya, apalagi jam istirahat. Namanya siapa, manggilnya siapa, apa emosi. Nah ini contohnya penerapannya seperti ini yang saya lakukan. Di mana pertanyaan yang pertama, kira-kira memanggil temanmu dengan nama orang tuamu itu perbuatan baik atau tidak ya nak? Tidak Pak, seperti itu. Baru dikeluarkan nih validasi tindakan. Tadi Bapak Ibu, ini di sini. Ya mulai. Nah, lu pasti tahu bahwa setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Nah, akan tetapi Bapak memanggil kamu ke sini bukan untuk mencari tahu siapa yang salah, melainkan mencari apa solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut. Jadi dia langsung, oh iya kita berdiskusi dari solusinya. Seperti itu. Selanjutnya tadi saya menanyakan juga, coba dia ceritakan penyebabnya apa sih kok kamu tiba-tiba pada jam istirahat itu manggil teman-temannya dengan nama orang tuanya. Ternyata alasannya adalah ada temannya tidak mau main sama dia, jadi dia nyari perhatian. Dengan dia manggil temannya dibahas lagi, seperti itu alasannya. Kita kuatkan lagi kalau hal itu ternyata tidak baik. Seperti itu. Terakhir, kaitkan dengan keyakinan kelas yang kita buat tadi nih, Bapak Ibu yang terakhir nih, keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Harus saling menghargai, ya seperti itu, saling menghormati. Ketika anak sudah menyadari keyakinan kelas tersebut, otomatis bahwa dia menyadari, oh iya kita sudah berjanji bersama-sama membuat keyakinan kelas, ya. Jangan lupa tanyakan juga, mulai kapan kamu akan melaksanakan hari ini, supaya oh mulai hari ini, mulai sekarang. Jadi kedepannya ketika dia keluar dari yang selesai kita ngobrol bersama, berdiskusi, dia mulai menyadari bahwa tindakan itu ternyata kurang baik dan siap bertanggung jawab dengan cara berbuat baik dan membantu temannya dengan tujuannya kedepannya temannya bisa bermain dengan dia secara ikhlas, ya, tanpa harus yang tadi memanggil dengan nama orang tuanya. Seperti itu ya Bapak Ibu, itu adalah segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, apa yang tadi saya sampaikan dari awal sampai dengan yang terakhir segitiga restitusi itu adalah beberapa atau konsep-konsep yang diberikan atau konsep-konsep yang ada pada pembentukan budaya positif atau disiplin positif, ya, budaya positif, lebih ke budaya positif di sekolah. Jadi ketika konsep-konsep yang dari awal sampai akhir ini mulai kita laksanakan secara tidak langsung, sekolah kita akan timbul yang namanya budaya positif. Ketika budaya positif mulai ada, mulai timbul, pembelajaran, kegiatan pembelajaran atau yang lainnya juga akan terasa nyaman dan tenang. Otomatis kita sebagai Bapak Ibu guru juga akan mengajar dengan tenang dan tentram dan nyaman. Dan pembelajaran pun bisa masuk atau tersampaikan dengan maksimal, terserap oleh siswa dengan maksimal, Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu, alhamdulillah sudah sampai di akhir presentasi saya, ya, atau disiplinasi saya pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, ya, terutama buat kita, sekolah kita ke depannya. Mari bersama-sama kita menerapkan yang namanya disiplin positif atau budaya positif ini di sekolah kita, ya, yang pasti untuk kemajuan kita semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Semoga langkah Bapak Ibu menuju ruang guru ini, ya, menyaksikan disiplinasi saya bisa dibalas dengan pahala yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih, itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar
yang hari ini? Ya, baik, anak-anak yang makan. Hari ini kita bersama-sama akan membuat sebuah keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini akan dibuat bersama-sama satu kelas yang nantinya keyakinan kelas ini harus disepakati oleh kita bersama dan dijalani. Nah, jadi anak-anak sebelum Bapak mulai, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih keyakinan kelas itu. Ya, keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Jadi keyakinan kelas ini dibuat secara merata. Tidak ada lagi yang agama yang berbeda nggak boleh ikut, tidak boleh. Harus semuanya bersama-sama membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, yang nanti keyakinan kelas tersebut harus disepakati bersama-sama. Selanjutnya adalah tujuan. Nah, apa sih tujuan? Kita semua membuat sebuah keyakinan kelas. Yang pertama, tujuannya adalah mewujudkan merdeka belajar pada anak dan anak akan diberi kebebasan untuk mengungkapkan pendapat. Jadi nanti kamu bakal berikan sebuah kebebasan menuliskan apa sih yang kamu ingin tulis mengenai keyakinan kelas itu. Bebas, silakan ya. Preferensi saya pengen seperti ini di dalam kelas, saya pengen seperti ini. Selanjutnya, mewujudkan disiplin positif kepada anak yang kemudian menjadi budaya positif. Budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan kalian di kelas positif dalam situasi positif. Di mana ketika budaya positif itu sudah ada dan terbentuk di dalam kelas, maka kelas akan menjadi lebih nyaman. Apalagi biasanya belajar ada lebih enak, tenang. Ya, konsentrasi tidak. Pasti konsentrasi, kalau kelasnya nyaman pasti kalian bisa konsentrasi. Membentuk karakter yang positif pada anak melewati kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif serta teladan dari seluruh warga sekolah. Apa maksudnya adalah ketika kalian nanti di kelas sudah membiasakan keyakinan kelas, sudah terbiasa, nanti kedepannya kalian bisa menjadi contoh atau sampel buat kelas lain. Contohnya misalkan nih, itu kelas nanti sekarang ramah-ramah ya gitu. Udah gitu kelasnya proaktif, kelasnya bersih, karena keyakinan kelasnya sudah dijalankan oleh kelas nanti. Jadi berhasil. Nah, itu menjadi sampel atau contoh untuk kelas-kelas yang lain atau teman-teman yang lain. Yang terakhir, menumbuhkan adanya semangat belajar pada peserta didik. Ya, tadi Bapak bilang, kalau disiplin positif sudah terbentuk dan keyakinan kelas sudah terbentuk, maka belajar kalian akan lebih nyaman, lebih tenang, tidak usah memikirkan hal-hal yang lain. Biar konsentrasi bisa terjaga, karena semuanya lebih fokus ke dalam proses pembelajaran seperti itu ya. Nah, anak-anak, selanjutnya langkah-langkah membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, kalau kita berbicara tentang keyakinan kelas, ya, pasti ada hal-hal yang kalian dambakan, ada hal-hal yang kalian tidak ingin rasakan. Ya, misalkan diganggu teman atau hal lainnya, tidak mau kelas yang kotor, ya, seperti itu. Jadi, Bapak di langkah yang pertama ini meminta kalian untuk menulis keyakinan apa sih yang kamu inginkan ya. Jadi nanti Bapak akan berikan ini namanya sticky note. Silakan kalian tulis. Ya, tidak usah kasih nama, tidak apa-apa. Tulis saja apa yang menurut kalian kalian ingin rasakan atau apa yang menurut kalian saya tidak mau kelas saya seperti ini, saya tidak mau kelas saya kotor atau tidak mau kelas saya berkata kasar seperti itu ya. Jadi ini ada sticky note. Nanti Bapak bagikan satu persatu. Silakan warna apa aja bebas. Ya, setelah itu kalian Bapak minta tuliskan apa keyakinan yang kalian inginkan. Ya, yang kalian nanti kita rumuskan bersama keyakinan itu yang kemudian disepakati. Oke, Bapak minta bantuannya 2 orang.
Nah, sudah pada menerima keinginannya? Ya, sekarang Bapak minta kalian tuliskan keyakinan kelas yang ingin kalian sampaikan atau hal-hal mengenai peraturan yang kira-kira ingin disepakati bersama ya. Yang kalian gambarkan, silakan kalian tulis di sticky note tersebut ya. Nanti Bapak minta kalian untuk menempelkannya di depan ya. Silakan mulai ditulis apa yang kalian inginkan. Bebas ya, silakan bebas mengemukakan pendapat ya. Apa yang kalian ingin tulis saja tidak apa-apa. Nanti kita bahas bersama-sama. Nanti kita bahas ya. Apa yang bagus nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Satu boleh, dua juga boleh. Kan biasanya anak ada yang ini ada ini juga yang perlu saya tulis. Apa? Karena nanti kita bahas ya. Jadi nanti apa yang kalian tulis semuanya kita bahas, kita rangkum, kita ambil poin-poin pentingnya yang nanti dari sebuah keyakinan kelas tersebut. Dan
anak-anak, ada yang sudah selesai? Sudah yakin? Kalau ada yang sudah selesai dan kalian sudah yakin, Bapak minta untuk kalian bergantian maju ke depan, ya, menempelkan stikernya di karton yang warna kuning, ya. Gantian, silakan yang dari sebelah sini dulu, laki-laki mungkin, ya, silakan bergantian. Dimana aja, ya, bagus. Silakan ditempelkan di mana saja yang kalian. Boleh silakan maju berdua juga boleh, langsung berdua bertiga boleh. Ya, berdua bertiga langsung boleh. Langsung tempelkan di mana saja. Perempuan silakan yang mau mulai maju boleh, silakan. Boleh berdua bertiga langsung. Ya, silakan boleh. Silakan tempelkan semuanya. Oke, silakan lagi, siapa dulu? Maju, ayo. Lagi nempel di bawahnya, silakan cari tempat cepat. Nah, silakan. Ya, baik. Anak-anak sudah ditempel semuanya? Oke, kalau sudah ditempel berarti kita masuk ke langkah yang kedua. Kita akan membahas keyakinan yang tak ditulis. Ya, kita bahas kira-kira keyakinan apa sih yang banyak diinginkan oleh anak-anak kelas SD di kelas ini ya, terutama ya. Jadi kita nanti langsung membahas keyakinan dan memilah. Jadi dipilih, dibahas, ya. Kemudian nanti kita rubah ke kalimat positif. Jadi nanti Bapak minta perwakilan sekitar 5 atau sampai 10 orang untuk maju memilih ya, kira-kira kalian ini bagus nih. Karena kan kalian tidak tahu ya, nggak ada namanya, ya. Kita dari satu orang dulu ketua kelas. Akira, silakan maju Akira. Pilih satu keyakinan kelas yang menurut kamu menarik. Ya. Nanti kita bahas. Oke, anak-anak perhatikan. Ini yang Akira pilih ya. Yang pertama, coba Akira langsung baca aja. Tidak boleh membuang sampah di kolong meja, tidak boleh mengobrol saat guru sedang menjelaskan. Oke, ya. Di sini ada yang menuliskan tidak boleh membuang sampah di kolong meja katanya ya. Mungkin ada yang ketika piket apa mejanya kolongnya banyak sampahnya seperti itu. Apa ini bagus ya. Kemudian juga tidak boleh ngobrol. Nah, sekarang akhirnya ke sini. Pakai spidol. Kita akan rubah
ini menjadi sebuah kalimat positif. Kebalikannya, ya, kebalikannya itu yang nanti akan menjadi sebuah keyakinan di sini. Contoh, tidak boleh membuang sampah di meja, di kolong meja. Berarti kebalikannya adalah menjaga seperti itu. Jadi keyakinan kelas kita yang pertama adalah menjaga kebersihan. Nah, tulis, oke lah. Nomor 1. Ya, mana ditulis? Ya. Selanjutnya, tidak boleh mengobrol saat guru sedang menjelaskan. Berarti apa itu? Apa yo? Menjaga apa kata itu? Menjaga ketertiban dan saling menghormati. Seperti itu ya, tulis. Ya, menjaga ketertiban dan saling menghormati. Ya, nomor 2. Oke, baik. Ini tempel di bawah. Oke, terima kasih Akela. Next, laki-laki. Bisa. Silakan Mirza memilih satu sticky note yang menurut Mirza menarik nih, emang harus kita buat sebuah keyakinan kelas. Oke. Ini Mirza. Coba Mirza bacakan. Saya tidak mau di sekolah ini ada pembulian. Pembulian. Kalau pembulian, ya tidak mau ada pembulian. Tapi tandanya kita harus cari apa kira-kira? Menyayangi satu sama lain. Terus juga. Next, perempuan. Zaira.
yang sama nggak usah, cari yang berbeda. Ya. Silakan Angel dibaca. Tidak mengobrol saat guru sedang menjelaskan. Tidak makan dan minum saat jam pelajaran. Tidak mengobrol saat guru sedang menjelaskan. Tidak makan dan minum saat jam pelajaran. Oke, ya, ini sudah bagus sekali. Ini kita rubah menjadi kalimat positif lagi, ya. Kira-kira tidak ngobrol saat guru sedang menjelaskan sudah ada belum di sini? Dalam ketertiban. Nah, ya, ada saling menghormati. Tidak makan dan minum saat jam pelajaran kira-kira masuk ke menjaga ketertiban enggak? Sudah saling menghormati? Oh, jadi sudah ada. Kalau sudah ada berarti tidak usah ditulis lagi ya. Berarti ini cukup Angel tempel saja di depan. Oke, silakan. Satu lagi ya, kalau laki-laki kita ke Hardi. Yang Hardi. Hardi pilih satu keyakinan yang menurut kamu ini beda nih dari sebelum-sebelumnya. Oke. Ya, si Hardi silakan sebutkan apa keyakinan yang ditulis ini. Tidak boleh bercanda atau mengganggu teman saat jam pelajaran. Tidak boleh bercanda atau mengganggu teman saat jam pelajaran. Masuknya ke saling menghormati. Ya, hargai juga masuk dan tidak boleh bercanda juga menjaga seperti itu ya. Jadi ini sudah ada juga di sini ya. Silakan Hardi ditempel dulu. Nah, silakan dulu kembali. Oke, anak-anak, Bapak rasa ini ada 5 keyakinan kelas yang menurut Bapak sudah hampir mewakili apa yang kalian tulis, betul? Nah, keyakinan kelas ini dibuat itu dikarenakan ada hal-hal yang sudah kalian rasakan dan yang pasti ingin ada perubahan ke depannya seperti itu ya. Jadi apa yang kita tulis bersama di sini berarti harus mulai disepakati. Ya, berarti setelah selesai ini kita harus mulai menyepakati keyakinan kelas tersebut. Ya. Nah, sebelum kita ini Bapak sebutkan satu-satu keyakinan kelas yang kita buat bersama. Yang pertama, menjaga kebersihan. Jadi kita harus senantiasa menjaga kebersihan kelas, mungkin sekolah, begitu ya. Setuju? Ya, menjaga kebersihan banyak. Tidak boleh buang sampah di bawah meja, atau misalnya tidak boleh mengoret-ngoret meja. Itu juga bagian dari menjaga kebersihan. Selanjutnya adalah menjaga ketertiban dan saling menghormati. Salah satunya ketika Bapak guru sedang menjelaskan, ya, atau teman kalian sedang presentasi depan, kalian harus memperhatikan, ya, harus menghargai juga apa yang sedang dijelaskan. Selanjutnya adalah saling menyayangi satu sama lain. Menyayangi itu artinya apa? Saling membantu. Paham? Ketika ada teman yang sedang kesusahan, tugas kita sebagai sesama saudara, sebagai sesama teman, kalian harus saling membantu selama kalian bisa memberikan bantuan yang terbaik. Seperti itu ya. Jadi harus cari teman sebanyak mungkin, bukan cari musuh sebanyak mungkin. Seperti itu. Saling menghargai. Saling menghargai artinya apa? Ketika ada teman kalian ingin mengembangkan pendapat, kalian hargai. Saya tidak suka seperti ini, saya maunya seperti ini, saya maunya seperti ini. Tidak apa-apa, dihargai. Ya, nanti setelah itu dimusyawarahkan. Nah, setelah itu dapatlah hasilnya. Oh, ternyata yang bagus adalah seperti ini. Yang terakhir ada tepat waktu. Tepat waktu itu apa? Contoh, ketika ulangan ada waktunya 1 jam, berarti
kamu harus tepat waktu mengumpulkan. Pada saat jam masuk sekolah 06.30, berarti kamu sebelum 06.30 sudah datang di sekolah atau di dalam kelas. Seperti itu ya. Tepat waktu itu banyak, beribadah juga dan yang lainnya. Memang ini sangat tepat sekali. Jadi anak-anak, apakah semua sudah menyepakati kesepakatan atau keyakinan kelas ini? Ya, sudah ya, berarti siap diterapkan di kelas? Siap? Terima kasih ya anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa membuat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mudah-mudahan setelah keyakinan kelas ini terbentuk, kedepannya akan ada perubahan menjadi yang lebih baik lagi. Amin ya robbal. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Itu saja untuk kegiatan hari ini, pembuatan keyakinan kelas. Terima kasih atas segalanya. Semoga Bapak doakan kalian menjadi anak yang sukses ke depannya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.